Sahabat Sabi, ada ungkapan, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ungkapan ini merupakan nasihat yang baik. Ingin mengingatkan bahwa hidup saat ini memerlukan daya dukung dan salah satunya uang. Benar, uang hanya salah satu kebutuhan hidup manusia. Penting, tetapi tidak paling penting. Jika demikian, bagaimana kita harus dengan bijak hidup bersama-sama dengan uang ini? Pertama, Anda tidak bisa membeli semua hal dengan uang, apalagi kebahagiaan. Sama sekali tidak dapat Anda peroleh dengan uang itu. Kedua, Anda dapat menjadi budak uang, dan itu lebih mudah terjadi daripada sebaliknya, di mana Anda memperbudak uang. Ketika Anda mampu memperbudak uang, artinya kita yang berkuasa atas uang itu. Tiga, uang ternyata mampu memisahkan kita dari Tuhan, dari sesama, dari keluarga, dan lain-lain. Di sisi lain, uang mendekatkan iblis, penderitaan, sakit penyakit, dan kematian yang sia-sia. Ini semua terjadi jika hidup kita berada dalam pemahaman uang adalah segala-galanya. Namun demikian, prinsip itu banyak yang menganut. Sehingga orang-orang itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan menambah jumlahnya di tempat penyimpanannya. Tidak peduli cara itu halal atau haram, jahat atau benar, dan bahkan tidak peduli bahwa kekayaan itu adalah kemiskinan dan penderitaan orang lain. Di Indonesia, di mana kita masih menempati sebagai negara dengan indeks koruptor yang tinggi, sebaiknya semakin banyak orang menyadari bahwa korupsi itu tidak akan memakmurkan siapapun. Hidup ini harus disadari seperti rajutan. Rajutan merupakan kaitan benang demi benang sehingga membentuk suatu benda. Misalkan rajutan tat atau taplak. Kaitan-kaitan itu menghubungkan satu dengan lainnya. Maka cepat atau lambat jika ada kesalahan dalam rajutan itu, tidak bisa tidak, maka persoalan muncul. Maka koruptor yang ingin bertobat harus memikirkan hal itu, bahwa cepat atau lambat perbuatannya mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan jika pengaruh buruk yang dialami orang lain itu, pasti orang itu akan bereaksi terhadapnya. Walau kadang-kadang membutuhkan waktu lama, tetapi pasti akan bereaksi atau fight back kepada si koruptor. Di Indonesia, gerakan fight back sedang gencar terjadi dan seperti sebuah bendungan yang dengan sengaja dibuat lubang bocor di sisi satunya. Pertama-tama lubang itu kecil, tetapi jika terus dan terus dilakukan, maka tiba saatnya bukan bocor lagi yang terjadi, tetapi bendungan itu akan pecah dan menghalau siapapun yang membuat bocoran itu. Saudara, sebelum kita mengalami kerugian besar karena kejahatan yang kita lakukan, mari menyadari sebelum terlambat. Jangan sampai kita memiliki banyak uang, tapi kehilangan kehidupan. Apalagi, uang tidak mampu untuk membeli segala hal. Ingat, kebahagiaan tidak akan Anda peroleh dengan uang. Mari berhenti menjadi budak uang, berubah menjadi tuan atas uang.